Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Prima Bakti, NIM 18073010, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif di Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan ataupun cara kerja dan komponen pada electric power steering atau yang disingkat dengan sistem EPS. Pembahasan kita yaitu electric power steering. Tujuan dari pengembangan EPS adalah meningkatkan efisiensi kerja kendaraan dengan melakukan perubahan proses kerja power steering. Perubahan ini mengalihkan sistem hidrolis ke electric power steering yang proses kerjanya dibantu arus listrik. Ini dapat memproduksi pemakaian energi kendaraan yang tidak perlu. Electric power steering atau yang biasa dikenal EPS ini merupakan salah satu teknologi di bidang otomotif yang sangat memberikan kemudahan bagi para pengguna kendaraan. Teknologi ini membantu meringankan putaran kemudi yang bertujuan meningkatkan efisiensi kerja kendaraan dengan melakukan perubahan proses kerja power steering. Perubahan ini mengalihkan sistem hidrolis ke elektrik, yaitu EPS mempunyai dua jenis, yaitu fueling elektrik. Apa itu fueling elektrik? Secara langsung gerakan kemudi dibantu oleh motor elektrik yang letaknya tidak menempel pada mesin melainkan pada steering columns. Sinyal dari FSS atau vehicle speed sensor dan TPS disebut fully electric power steering, artinya motor listrik bekerja langsung pada batang kemudi seperti pada Toyota Yaris dan Vios, juga yang letaknya menempel pada rek steer seperti Honda Jazz, Suzuki Karimun dan Swift. Pada generasi awal yang diterapkan pada Mazda Veteran pada tahun 1995 ataupun Toyota Corn keluaran 2005 ditempatkan pada gearbox steering. Fully electric atau disebut electric power steering adalah sistem terbaru di mana motor listrik yang memiliki langsar gearbox kemudian tanpa sistem hidrolik. Sensor mendeteksi gerakan kolom kemudi dan kontrol modul memerintahkan sebuah motor listrik. Hal ini memungkinkan berbagai jumlah bantuan tenaga tergantung pada kondisi pengemudi. Yang kedua ada semi electronic power steering. Semi electric power steering disebut juga motor drive power steering atau disebut juga electric hydraulic power steering atau EHPS. Komponen pada EHPS termasuk di dalamnya komponen yang sama seperti pada sistem power steering konvensional. Sebagai tambahan adalah sebuah solenoid valve pada power steering gearbox dan satu control unit. Untuk mengontrol aliran oli pada steering gearbox, disediakan satu solenoid yang bekerja berdasarkan arus dari kontrol modul yang menerima sinyal dari FSS dan TPS. Yaitu komponen dan fungsi electric power steering. Tekanan yang dibutuhkan untuk mengarahkan bantuan tenaga kemudi dihasilkan oleh pompa hidrolik. Pompa digerakkan secara langsung oleh mesin kendaraan. Ini adalah power steering konvensional. Hal ini berarti sebagai tenaga dari mesin dipergunakan untuk memutar pompa. Padahal bantuan tenaga kemudi terbesar diperlukan saat parkir atau belok diam. Sementara kondisi ini putaran mesin pada titik terendah. Semakin cepat putaran mesin, semakin tinggi volume fluida yang mengalir. Sementara kecepatan kendaraan semakin tinggi, kebutuhan bantuan kemudi semakin kecil. Sehingga ini merupakan kapasitas yang tidak diperlukan dikembalikan ke reservoir melalui bypass. Dalam sistem kemudi yang baru, mengupayakan memperbaiki kelemahan tersebut dengan motor listrik sebagai pemutar pompa. Sistem ini adalah bantuan kemudi yang dirasakan pada sudut belok kemudi dan kecepatan kendaraan. Komponen-komponen pada electric power steering. Yang pertama, warning lamp. Warning lamp atau lampu peringatan berfungsi untuk memperingatkan pengemudi tentang kondisi sistem power steering. Lampu peringatan bekerja setelah kunci kontak diarahkan on. Siklus tes internal berlangsung selama waktu tertentu. Jika lampu peringatan tidak mati setelah mesin dihidupkan dan setelah siklus tes selesai, berarti terdapat gangguan dalam sistem. Yang kedua, power steering sensor. Sensor power steering terletak menyatu dalam rumah katup rotari pengaturan arah aliran. Sensor ini berfungsi mendeteksi sudut-sudut belok
kemudian dan menghitung tingkat kecepatan sudut kemudi. Jika sensor gagal mendeteksi fungsi kemudi tetap terjamin karena power steering beralih ke mode program berjalan darurat, namun tenaga kemudi yang diperlukan lebih besar. Gangguan yang disimpan dalam unit kontrol power steering. Yang ketiga komponennya adalah steering angle sender. Steering angle sender terletak antara kolom kemudi dan saklar kemudi. Sensor ini digunakan hanya pada kendaraan yang dilengkapi elektronik stabilitas program atau ESP. Pada jenis ini, maka sensor kemudi tidak diperlukan lagi. Unit kontrol IBS dan unit kontrol power steering mendapatkan sinyal dari steering angle sender dan dikirim melalui CAN databus untuk mendeteksi sudut belok kolom kemudi. Yang keempat, speedometer sender. Speedometer sender mendeteksi kecepatan laju kendaraan, dikirim ke unit kontrol untuk menentukan putaran pompa. Yang kelima, ignition sender. Ignition sender mendeteksi bahwa mesin dalam keadaan hidup dan menentukan tingkat kecepatan putaran mesin. Yang keenam, power steering unit control. Unit kontrol power steering terintegrasi dalam unit pompa, berfungsi mengkonversi sinyal untuk mengendalikan putaran pompa yang sesuai dengan tingkat sudut kemudi dan kecepatan kendaraan. Unit kontrol mendeteksi dan menyimpan gangguan selama operasional. Sekarang masuk kita cara kerja power steering. Cara kerja elektrik power steering. Setelah kunci diputar ke on, kontrol modul memperoleh arus listrik untuk kondisi standby. Ketika itu pula indikator IPS pada panel instrumen menyala. Begitu mesin hidup, maka nos suppressor segera menginformasikan pada kontrol modul untuk mengaktifkan motor listrik, dan clutch pun langsung menghubungkan motor dengan batang setir. Torque sensor, salah satu sensor yang terletak pada steering rack, bertugas memberi informasi pada kontrol modul ketika setir mulai diputar dan mengirimkan informasi tentang sejauh apa setir diputar dan seberapa cepat putarannya. Dengan dua informasi itu, kontrol modul segera mengirimkan arus listrik sesuai yang dibutuhkan ke motor listrik untuk mengatur gigi kemudi. Dengan begitu proses pemutaran setir menjadi ringan. Selain mengatur kerja motor elektrik, berdasarkan informasi dari sensor, kontrol modul juga mendeteksi jika ada malfungsi pada sistem IPS. Lampu indikator IPS pada panel instrumen akan menyala berkedip tertentu andai terjadi kerusakan. Selanjutnya ia juga menonaktifkan motor elektrik dan clutch akan melepaskan hubungkan motor dengan batang setir. Namun karena sistem kemudi yang dilengkapi IPS ini masih terhubung dengan setir via batang baja, maka mobil masih dimungkinkan untuk dikemudikan. Walau memutar, setir akan terasa lebih berat kemudi tanpa power steering. Kita masuk kepada manfaat pembahasan elektrik power steering. Manfaat dalam penulisan makalah ini untuk menambah pengetahuan kita tentang sistem kemudi, khususnya pada sistem kemudi yang menggunakan teknologi elektrik power steering. Oleh karena itu, penyusun makalah untuk menggunakan itu lebih khusus untuk teknologi elektrik power steering yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara pengemudi. Perkembangan teknologi yang juga hadir pada ranah otomotif memang membuat segalanya yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin atau dapat dijadikan secara nyata. Salah satunya adalah mobil yang dapat bergerak atau berjalan dengan tanpa pengemudi. Beberapa tahun lalu mungkin ide ini masihlah sebatas angan-angan. Bahkan mungkin beberapa orang tidak percaya akan hadirnya ide tersebut. Namun dengan perkembangan teknologi yang membuat ide tersebut agar dapat tercipta pada tahun 2015 kemarin, ini bahkan berbagai pabrik mobil yang ada di dunia ini telah menemukan produk mobil tanpa sopirnya. Bahkan beberapa di antaranya telah melakukan uji coba. Salah satunya yang paling terbaru saat ini adalah pabrikan mobil asal negeri Sakura atau Jepang, yakni Honda. Di tahun 2015, ini pabrik mobil yang memiliki semboyan The Power of Dream tersebut segera mengumumkan mobil
otonom atau autonomous car andalan mereka. Diketahui mobil Honda tersebut merupakan mobil yang memiliki nama Honda Acura LX. Mobil otonom buatan Honda tersebut akan bekerja dengan sensor dan kamera agar memberikan kemudi yang baik. Honda akan meneliti tingkat keamanan kendaraan dengan melihat kesalahan-kesalahan program mobil otonom tersebut. Selain akan melakukan uji coba pada mobil otonom tersebut, diketahui Honda juga bakal melakukan uji coba pada mobil semi otonom terbaru mereka. Menariknya, memang mobil semi otonom Honda akan lebih dahulu diperkenalkan karena sebagai transisi para pengguna sebagai melompat pada teknologi otonom. Sepenuhnya diperkirakan akan digunakan dalam jangka waktu 10-15 tahun mendatang. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan untuk pembahasan kali ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk makalah pada electric power steering. Panjang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.